Salam Merdeka Belajar. Salam belajar di mana saja. Buat pemirsa setia di channel Karya Nyata, semoga teman-teman para pendidik dan tenaga kependidikan serta para pelajar baik-baik semua. Terima kasih atas dukungannya untuk tetap membangun channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas strategi pengembangan GTK untuk kurikulum baru 2022. Oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam penyiapan guru dan tenaga kependidikan dalam penerapan kurikulum prototipe 2022. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam penyiapan guru dan tenaga kependidikan dalam penerapan kurikulum prototipe strateginya 1. Fokus kepada pelatihan SDM, meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam menerapkan kurikulum prototipe. Mempercepat peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan secara masif agar siap menerapkan kurikulum prototipe 2. Mengembangkan komunitas belajar dapat terdiri dari guru, KS, PS dari sekolah penggerak atau guru penggerak. Komunitas belajar ini memfasilitasi berbagi praktik baik penerapan kurikulum prototipe 3. Adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap, learning journey. Dukungan GTK untuk penerapan kurikulum prototipe sekolah penggerak SMK, PK. 1. Melakukan pelatihan asinkron kurikulum prototipe. 2. Melakukan pelatihan sinkron kurikulum prototipe. Dan juga melakukan pendampingan penerapan kurikulum prototipe non-sekolah penggerak non-SMK, PK. 1. Microlearning melakukan pelatihan asinkron kurikulum prototipe. Berupa modul-modul belajar mandiri yang tersedia secara daring yang dapat diakses oleh semua sekolah untuk memudahkan adopsi kurikulum merdeka. 2. Berbagai bentuk sumber belajar bisa dalam bentuk e-book, video, podcast yang bisa diakses daring dan didistribusikan melalui media penyimpanan flash disk. 3. Narasumber kurikulum prototipe misalnya, pengimbasan dari sekolah penggerak, KS dan guru-guru dari sekolah-sekolah dalam PSP melakukan saring kepada sekolah dan guru-guru sekolah non-PSP. Bentuk pengimbasan bisa dilakukan secara webinar, secara luring dengan kemitraan dengan pemerintah daerah, atau bentuk kemitraan lainnya. 4. Pengembangan komunitas belajar, lulusan guru penggerak membentuk komunitas belajar untuk saling berbagi praktik baik dalam adopsi kurikulum baru baik di dalam sekolahnya maupun di komunitasnya, mengembangkan komunitas belajar melalui pelibatan pengawas sekolah. Adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap. 1. Pilihan 1. Pelatihan di tahun pertama, penerapan di tahun kedua. Pilihan 2. Pelatihan dan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sederhana, dasar. Pilihan 3. Pelatihan dan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sedang. Adopsi kurikulum dapat dilakukan secara bertahap. 2. Penerapan kurikulum prototipe dilakukan melalui tahapan berdasarkan kapasitas dan penetapan target oleh satuan pendidikan. Tahap 1. Kompleksitas sederhana, mengikuti contoh yang telah disediakan, dilatihkan. Tahap 2. Kompleksitas dasar, melakukan modifikasi mengacu contoh yang disediakan, dilatihkan. Tahap 3. Kompleksitas sedang, melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah dan masyarakat secara terbatas. Tahap 4. Kompleksitas tinggi, melakukan pengembangan sesuai konteks satuan pendidikan dengan pelibatan warga sekolah secara luas. Implikasi jam mengajar guru dan linearitas mata pelajaran. 1. Prinsip utama, guru yang telah menerima tunjangan profesi akan tetap menerima tunjangan jika ada implikasi pengurangan jam mengajar sebagai implikasi penerapan kurikulum prototipe. 2. Peraturan terkait poin 1, telah disiapkan dalam bentuk Kemendikbud dan berlaku untuk sekolah yang mengikuti PSP. 3. Selanjutnya untuk sekolah yang akan menerapkan kurikulum prototipe secara mandiri akan dibuatkan regulasi, sehingga hak-hak yang telah diterima guru sebelumnya tidak berkurang sesuai dengan prinsip pada poin 1. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat kepada kita semua dan selalu subscribe, like dan share agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Saya Ridwan Spede mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kebersamaan dalam channel Karya Nyata. Salam Merdeka Belajar, salam belajar di mana saja. Wassalam.